Hai, selamat datang di Harajuku Network. Sebelum lanjut ke videonya, ada baiknya jika kalian subscribe atau langganan channel ini. Kalau udah, aku ucapkan selamat menonton videonya. Pesta masih berlangsung meriah. Dengung percakapan dalam bahasa Indonesia bercampur dengan American slang terdengar di mana-mana. Tamu-tamu terlihat membentuk kelompok-kelompok di sepenjuru ruangan. Denting toast terdengar di mana-mana. Malam itu 3 tahun lalu Perhimpunan Lulusan Universitas Amerika mengadakan gathering. Salah satu rumah anggota yang paling megah dan luas dijadikan venue acara. Bahkan masih terlalu besar untuk menampung ratusan tamu yang datang. Bisa dibayangkan apa yang terjadi ketika orang-orang yang pernah belajar di Amerika berkumpul di satu tempat. Apalagi kalau bukan memamerkan kemewahan selama menjadi mahasiswa di sana. Tidak malu meskipun hanya bisa menghamburkan uang dan fasilitas orang tua. Buat mereka malah menjadi kebanggaan. Berarti orang tua mereka kaya, kan? Entah dari mana hartanya. Korupsi, barangkali. Sekarang, meskipun sudah bertahun-tahun kembali ke tanah air, lagat dan gaya mereka lebih bule daripada warga negara Amerika sendiri. Betul-betul snob. Menggunjingkan betapa mereka tidak betah berada di Indonesia. Lalu semakin ramailah mereka menyombongkan gaya hidup yang pernah mereka jalani di negeri Paman Sam. Kalau tidak suka di sini, kenapa tidak menggelinding saja ke Amerika? Gerutu Gaby dalam hati. Di sana juga pasti jati pengangguran. Untuk bekerja kantoran dibutuhkan kualifikasi yang tinggi. Sekadar lulusan perguruan tinggi saja belum tentu dilirik. Sedangkan di Indonesia, permintaan mereka yang ketinggian. Ingin langsung jadi manajer. Ingin langsung jadi atasan dengan gaji selangit plus fasilitas mobil dan rumah. Perusahaan mana yang mau? Jadi begitulah dilema mahasiswa tamatan luar negeri. Keberatan gelar. Jarang ada yang mau menghadapi realitas. Meskipun sekolah di luar negeri, di sini mereka tetap harus merintis karier dari awal. Akhirnya mereka memilih ongkang-ongkang kaki saja di rumah, menghabiskan kekayaan orang tua, dan tidak bosan-bosannya membanggakan diri sebagai tamatan Amerika. Merasa tidak sepaham dengan topik pembicaraan, diam-diam Gaby menyingkir dari ruang utama. Ia tidak betah berada di antara tamu-tamu yang masih mabuk nostalgia. Meskipun lulusan Amerika, Gaby bersikap realistis untuk mendapatkan pekerjaan. Ia tetap harus bersaing dengan lulusan lokal yang tak kalah cerdas dan berbakat. Ia tidak mau memanfaatkan relasi orang tua. Gaby mengawali karier sebagai Public Relations Executive di perusahaan Communication Technology and Gadget. 2 tahun kemudian ia baru diangkat menjadi Corporate Public Relations Manager. Ia menikmati perjuangannya. Meskipun kalau mau, ia bisa saja langsung menjadi Marketing Director di perusahaan milik ayahnya. Tetapi justru tekad dan semangatnya itulah yang membuatnya menjadi putri kebanggaan. Ia bisa mandiri dan sukses karena kerja kerasnya sendiri tanpa kolusi dan nepotisme. Gaby menyelinap ke beranda belakang. Di sana udara terasa segar. Barangkali karena obrolan di dalam sana telah membuat kepalanya pening. Beranda itu langsung terhubung dengan kolam renang yang luas. Gaby melepaskan sepatu tumit tingginya, lalu berjalan menyusuri tepi kolam renang. Ia mencari bagian yang kering, lalu duduk dengan hati-hati di sana. Perlahan-lahan ia mencelupkan kedua kakinya ke dalam kolam. Air yang dingin langsung memberikan sensasi menyejukkan. Gaby mengayun-ayunkan kakinya sambil memandangi permukaan air yang biru. Entah berapa lama ia melamun, ketika didengarnya suara cowok menyapanya. "What are you doing out here? Getting bored?" Suara itu berat dan maskulin. Dari cara bicaranya, pasti orangnya tinggi dan tegap, keren dan tampan. Serentak Gaby menengok gugup, merasa tertangkap basah melarikan diri dari keramaian pesta. Dan sialnya, bukan sekadar pepatah, karena saat ini kakinya memang sedang basah, jadi tidak ada kesempatan untuk berkelit kabur. Tapi bukan itu yang membuat Gaby merasa ingin menceburkan diri sekalian ke kolam renang. Memang bukan tuan rumah yang muncul di sana, tapi seorang cowok atletis dengan dandanan kasual. T-shirt putih yang dibalut jas semi formal, dipadu celana jeans yang pudar warnanya. Begitu mengesankan.
Memang tidak betul-betul persis yang dibayangkan Gaby. Postur cowok itu tidak terlalu berotot seperti Arnold Schwarzenegger, namun memancarkan seks appeal yang kuat. Karakter wajahnya maskulin namun lembut, kira-kira seperti perpaduan Olivia Martinez dan Jude Law. Semua yang ada di dirinya begitu enak dilihat, proporsional. Nomor, Anjes. Gaby tergagap dengan wajah pias. Saya hanya ingin mencari. Saya juga bosan, potong cowok itu sebelum Gaby berhasil menyelesaikan kalimatnya. Percakapan di dalam betul-betul tidak bermutu. Apa hanya itu yang bisa dibicarakan oleh lulusan Amerika? Mobil, kondominium, liburan. Sepertinya hidup ini hanya untuk bersenang-senang dan menghambur-hamburkan uang. Bukankah kamu juga salah satu dari mereka? Tanya Gaby ragu-ragu, yang terbiasa menikmati fasilitas orang tua. Well, saya tidak memungkirinya, tetapi istilah menggunakan sebaik-baiknya itu lebih tepat buat saya. Karena semasa kuliah, saya memang masih tergantung pada orang tua, jawab cowok itu tegas. Buktinya saya lulus sesuai target dan rencana, dan kalau sekarang saya bisa membeli mobil dan rumah, itu karena saya memeras otak dan keringat saya. Tambah 1 poin lagi untuk cowok ini. JB Jeti semakin terpikat. Tapi bukankah terlalu dini menyimpulkan kepribadian seseorang hanya pada pertemuan pertama seperti ini? Lagi pula, untuk apa ia menilai cowok itu segala? Bisa saja cowok itu cuma iseng mengajak ngobrol tanpa bermaksud apa-apa. Biasanya cewek senang menjadi primadona pesta. Gurau cowok itu usil, tapi kamu malah kabur ke sini. Pasti bukan karena gerah. Saya yakin AC di dalam bisa bikin kita membeku. Saya hanya merasa tidak cocok dengan topik pembicaraan di dalam, sahut Gaby tersipu-sipu. Kepala saya panas mendengarkan ocehan mereka. Cowok itu berjalan mendekati Gaby yang dengan pandangannya mengikuti ayunan kaki cowok itu yang terbungkus sepatu moccasins dari kulit pilihan, senada dengan warna jeansnya. Serasi betul dengan tungkai kakinya yang panjang dan kokoh. Sekarang ia berdiri persis di hadapan Gaby. Tingginya pasti di atas 178 cm. Ia tampak menjulang seperti Statue of Liberty di New York. Gaby sampai harus mendongak dari tempatnya duduk. Kalau begitu, kita terdampar kemari karena alasan yang sama, kata cowok itu dengan senyum mautnya. Entah ada apa di bibir cowok itu, seperti ada magnet yang menyedot Gaby untuk melihatnya terus dan terus. Kamu lulusan mana? Tiba-tiba saja cowok itu membungkuk agar bisa menatap Gaby lebih lekat. Dan dengan jarak sedekat itu, Gaby bisa mencium harum parfumnya yang berbaur dengan aroma keringat. Ia sampai harus menahan napas untuk menenangkan degup jantungnya. Media and Public Affairs di DC, sahut Gaby rikuh. George Washington University. Kamu? Advertising and Interactive Media Design di San Diego? Kata cowok itu berseri-seri. The Art Institute of California. Pantas saja kita nggak pernah ketemu. Kita terpisah di negara bagian yang berbeda. Lalu, kalau dulu kita pernah bertemu, apa yang akan kamu lakukan? Apa kamu akan mengajakku berkencan? Tentu saja pertanyaan itu cuma tersangkut di ujung lidah JB. Boleh tanya cowok itu tiba-tiba. Wah, jangan-jangan ia bisa membaca pikiranku. Gaby menunduk dan mengangguk malu-malu. Kuliah memang di Amrik, tapi kalau urusan menghadapi cowok Gaby masih sering salah tingkah. Dan bukankah cowok Mimeng lebih tertarik melihat cewek yang malu-malu? Semodern apapun jalan pikiran cowok, tetap saja masih konvensional dalam menilai cewek. Mayoritas cowok lebih suka mengejar cewek yang jinak-jinak merpati. Tadi kamu bilang, yang panas kepala kamu. Kan, cowok itu mengerling jail. Tapi kenapa yang direndam kok kaki kamu? Saya, sejenak Gaby gelagapan. Barangkali, karena saat ini cuma kaki saya yang mungkin direndam. Lain kali kau harus menanyakan pada tuan rumah di mana letak kamar mandi, goda cowok itu iseng. Supaya saya bisa berendam di bathtub, sahut Gaby polos. Supaya saya bisa ikut menemani kamu,
sahut cowok itu sambil nyengir. Lalu tanpa diundang, ia langsung melepas sepatunya, menanggalkan kaos kakinya, menggulung celana jeansnya, dan duduk di sebelah Gaby. Untuk sementara saya rela kok cuma ngebasahin kaki seperti di pinggir sungai begini. Cowok itu mencelupkan kedua kakinya ke dalam kolam renang dan mengayun-ayunkannya persis seperti yang dilakukan Gaby. Gaby tidak pernah mengizinkan cowok itu duduk di sampingnya. Tapi apakah perlu? Karena satu hal ia tahu, tiba-tiba saja, untuk pertama kali dalam hidupnya, ia merasa lebih suka duduk berdua daripada sendirian. Sampai larut malam, keriuhan masih juga berlangsung di ruang utama. Belum tampak tanda-tanda pesta akan usai. Mungkin saja mereka malah akan mengadakan after party. Begitulah biasanya yang dilakukan mahasiswa Indonesia High Society di Amerika. Dari party ke party. Gaby dan cowok itu sudah kembali berbaur di antara para tamu dan menghabiskan minuman terakhir mereka. Kita pulang saja yuk, ajak cowok itu sambil meletakkan gelas ke atas nampan yang dibawa pelayan berkeliling. Kurasa mereka juga tidak tahu kalau kita pulang lebih dulu, tamunya terlalu banyak. Saya pikir juga begitu, Gaby mengangguk setuju. Semua tamu terlalu sibuk dengan urusan masing-masing. Tak akan ada yang tahu jika mereka meninggalkan acara. Tanpa perlu mengendap-endap, keduanya keluar dari rumah itu, menyusuri halaman luas yang dipenuhi deretan mobil mewah. "Boleh saya antar kamu pulang?" tanya cowok itu sopan. "Saya nyetir sendiri," kata Gaby salah tingkah. Malam-malam begini, kebiasaan mandiri di Amerika dibawa pulang juga ke Indonesia. "Saya hanya tidak ingin merepotkan siapapun," sahut Gaby pelan. "Kalau aku tahu akan bertemu kamu malam ini, jalan kaki pun aku sudi, hanya supaya bisa pulang bersamamu." Di depan sedan mungil Peugeot 306 berkilat, Gaby berhenti melangkah dan mendesah. "Ini mobil saya," dengan nada seperti mengatakan, "Oh, kenapa juga aku bawa mobil malam ini?" Gaby mengeluarkan kunci alarm, menekan salah satu tombol untuk membebaskan pintu yang terkunci. Dengan sigap cowok itu membukakan pintu pengemudi, menunggu sampai Gaby masuk dan duduk dengan nyaman. "Hai, I'm Feral." Cowok itu mengulurkan tangan dan tersenyum lagi. Dengan senyum yang itu-itu juga, yang membuat hati Gaby bergetar hangat. "What's your name?" Ragu Gaby menyambut uluran tangan cowok itu. Dan untuk pertama kalinya mereka bersentuhan, telapak tangan mereka bertaut, kulit bertemu kulit. Gaby bisa merasakan betapa kuatnya jemari cowok itu, betapa amannya digenggam seperti itu, pasti juga aman berada di dalam pelukannya, berlindung di dadanya yang bidang. "Just call me Gaby," sebut Gaby parau, susah payah menghentikan khayalannya. Nah, itu bukannya Amerika sekali, sudah ngobrol lama-lama, tapi lupa menanyakan nama. "Bisa tolong miss call ke ponsel saya, Gaby?" Itu cara terbaru untuk meminta nomor ponsel tanpa terkesan memaksa, kan? Dan Gaby juga punya hak untuk menolak. Baru pertemuan pertama, itu pun tidak sengaja, tapi sudah memberikan nomor pribadi, bukankah itu terlalu nakal untuk cewek? Sorry guys, ceritanya bersambung. Nantikan kelanjutan cerita ini hanya di channel Harajuku Network. Kuucapkan terima kasih banyak atas dukungan kalian yang telah subscribe dan langganan di channelku ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.